dengan jenazah itu kita udah duluan. Kadang pikiran kita itu sudah udah parno karena mungkin kecilnya kita diracuni sinetron. Jadi nanti kalau mandi nanti begini dan begitu. Ini yang harus dilawan. Insya Allah tidak ada hal yang istimewa dalam masalah ini. Tadi waktu sesi materi saya pernah ngobrol dengan sebagian jamaah tadi, bahkan ada rumor atau hal yang berkembang di masyarakat itu memandikan itu setelahnya itu nggak bisa tidur gitu. Alhamdulillah saya tidur saja, tidak ada masalah. Mas Heri ya, mana Pak Sadli ya. Jadi yang paling utama adalah kita harus tenang, kita harus siap. Itu hal yang penting. Karena apa? Kalau kita sudah tenang, kita siap, nanti urutannya itu tidak salah insya Allah. Ya. Karena sebenarnya memandikan jenazah itu tidak lebih atau tidak kurang seperti kita mandi junub. Urutannya pun sama persis. Ya. Hanya saja mungkin karena kondisi kita sudah nervous duluan, sudah punya pikiran yang aneh-aneh, itu jadinya tidak tidak sesuai dengan urutannya. Yang pertama mungkin kita kenali dulu batasannya aurat dari yang kita mandikan. Kalau laki-laki sebatas dari lutut sampai dengan pusar. Jadi kalau umpamanya jenazah itu pada posisi masih bajunya masih utuh seperti ini, jika bisa dilepas dengan dibuka kancingnya dengan normal, silahkan dilepas. Tapi kalau tidak bisa, umpamanya sudah kaku karena mungkin meninggalnya sudah beberapa jam, itu boleh digunting menggunakan gunting supaya lebih mudah saja. Jadi Pak Sadli nanti kalau ada salah tolong dikoreksi ya. Kurang lebih kita bisa menggunakan sebagai penutup aurat itu seperti ini saja. Kalau sarung insya Allah sudah cukup dari lutut sampai dengan perut. Dulu waktu kasus COVID-19 itu ada perlakuan khusus untuk pengurusan jenazah ya. Secara umum itu sama persis, tapi di awal itu dilakukan penyemprotan menggunakan desinfektan ya, atau apa itu namanya istilah yang lainnya ya, pokoknya yang untuk mensterilkan. Nah itu biasanya ini mungkin kalau nanti terjadi suatu hal yang ini ya Pak, yang umpamanya hal kejadian yang luar biasa, nanti mungkin bisa dipraktekkan. Kalau kita sudah mempunyai medianya tadi larutan yang untuk menyemprotkan itu, silakan disemprotkan. Bisa dimulai seperti selayaknya kita mengurus jenazah pada umumnya, dari sebelah kanan atau keseluruhan, baru nanti dibalik ke sebelah sana. Ada dua hal pada kondisi yang perlu kita perhatikan. Jika kita seorang diri mengurus jenazah, ya, ini sebenarnya lebih luasa, tapi biasanya kita akan repot di saat kita membalikkan atau kita mengeluarkan kotoran pada perut jenazah tersebut. Ya, mungkin ini kita awalin yang seperti ini dulu. Yang pertama, kita harus memastikan tadi bajunya sudah dilepas semua. Lalu berikutnya, setelah baju dilepas semua, kita melakukan penyiraman di area perut sampai dengan di kemaluan. Tujuannya apa? Supaya ini lebih memudahkan kita mengeluarkan kotoran yang ada di perut. Kalau kita sendiri, ini biasanya kita ganjel di sini, kita angkat sedikit badannya yang bagian kepala ini, baru kita ganjel. Ini salah satu fungsinya yang kita pakai. Ya, kalau udah posisi seperti ini akan mudah kita melakukan penekanan. Ya, penekanan
sesuai dengan yang disyariatkan, kita melakukan penekanan mengeluarkan itu secara lemah lembut, ya. Jadi ini kita keluarkan, biasanya dibantu dengan sabun supaya tangan kita lebih licin, jadi menekannya lebih mudah. Maaf ya Pak, ini ya. Jadi tangan pada posisi masuk satu, kita tekan. Kalau tadi yang posisi kepala naik, kita tekan. Tapi ini kaki harus posisi terbuka. Ya, ini agak dibuka sedikit. Kalau orang ini kan bisa ditekuk ya. Tapi karena ini orang sudah kaku, hanya direnggangkan saja. Dan pastikan posisi di kemaluan ini, di sini ada lubang pembuangan. Karena nanti pasti kalau dia keluar, kalau kita di situ nggak ada lubang pembuangannya, maka akan ada di daerah yang atau ke badannya. Ya, kita lakukan pengurutan dari atas ke bawah. Kita pastikan, kalau tadi disampaikan di materi, kenapa pentingnya menggunakan masker dan sarung tangan. Ini adalah contoh nyatanya. Di saat kita menekan, kotoran akan keluar. Ya, keluar. Nanti kan yang membersihkan kita juga. Ya, dan memang sebaiknya posisi kalau kita memandikan sendiri ada di sebelah sana, bukan di sebelah sini. Jadi ngadep ke sini supaya kita saat membersihkan di kemaluannya itu menggunakan tangan kiri. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk ini? Silakan sebelum kita melanjutkan. Biasanya saya tetap sambil jalan. Ya, ada dua kondisi ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau di saat kita mengeluarkan, kalau kita barengi dengan air, itu biasanya si sabun akan cepat keset, jadi agak susah. Jadi di saat kita mengeluarkan, ini sebaiknya jangan menggunakan air dulu. Tapi sekiranya itu air kotorannya sudah keluar, baru kita guyur menggunakan air, baik itu melalui selang langsung atau menggunakan gayung. Dan pastikan ini juga nggak terlalu jauh ya, si gayungnya ini, supaya itu dalam jangkauan kita. Itu tadi cuman masalah kendala saja. Sebenarnya kalaupun umpamanya dari awal kita guyur air juga tidak masalah. Ya. Dan kita harus yang tadi disampaikan di materi itu Ustaz itu adalah apapun yang kita lihat dari jenazah itu adalah menjadi rahasia yang harus kita simpan. Jadi walaupun umpamanya saat kita keluarkan dia kentut atau mengeluarkan bau yang tidak sedap, ya ini sebagai bentuk rahasia yang harus kita rahasiakan. Dan itu kita pasti akan menemukan hal seperti itu. Walaupun yang bersangkutan itu atau si jenazah ini orang yang pada saat meninggal itu pada kondisi sehat-sehat saja. Apalagi kalau yang jenazah ini pada kondisi sakit. Dan ini saat proses mengeluarkan kotoran ini akan menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Cukup Pak? Ada lagi mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Untuk tahu itu sudah bersihnya bagaimana? Ya, bagaimana kita tahu bersih atau tidak? Ya, kita akan ngurut ini kan enggak sekali ya Pak. Kita ulangin lagi, kita cek di bagian duburnya. Ya, kenapa tadi harus pakai sarung tangan? Karena untuk kesehatan kita. Kita cek masih ada enggak? Biasanya itu yang terakhir itu ada bentuknya seperti lendir seperti itu. Nah, itu harus kita sampai bersih, kita pastikan sampai 2-3 kali. Kalau kita sudah tekan lagi sudah tidak ada, berarti kita bisa vonis itu sudah bersih. Pada saat proses mengecek itu, apakah boleh mengintip atau tangan Enggak, kita keluarkan? Enggak boleh, hanya tangan saja. Kita keluarkan. Iya, tangan kita cek. Biasanya di raba ini ada kerasa Pak. Ada lendir atau tidak itu nanti akan terasa gitu. Lagi Pak? Ya. Cukup sampai lubang kubur. Iya, emang itu harus Pak gitu. Karena emang seperti layaknya kita sebelum kita mandi junub, sebelum kita wudhu, kita akan bersihkan semua Pak. Baik kemaluan kita, lubang pembuangan itu cuma semuanya kita bersihkan. Ya. Oh, iya. Gimana ya? Mundur dikit ya. Oh iya. Oh ini jamaahnya, ya mungkin agak dikasih space sedikit biar yang
bisa. lampu. Oh, lampu juga ya. Nah. Hai guys. Kalau sudah kotoran sudah kita pastikan sudah bersih. Kalau tadi disampaikan Ustaz dalam materi, kita biasanya melakukan pemeriksaan kuku-kuku. Kuku ini kita potong kuku yang di tangan maupun di di kaki. Ya, kita pastikan tidak ada kuku yang panjang. Berikutnya adalah kita membutuhkan si mayit. Ya, praktek wudunya sama persis seperti kita praktek wudu. Kita berwudu seperti apa, seperti sunnahnya, seperti itu. Tidak ada yang beda. Jadi mulai dari tangan, ya mungkin kan kalau ini kita biasa langsung seperti ini ya Pak ya, membersihkannya. Tapi kalau kita sendiri itu bisa menggunakan satu tangan jepit selang sama pegang ini membersihkannya seperti ini sampai ke sini semuanya kita pastikan itu bisa bersih. Tapi kalau sudah ada teman yang lain yang membantu, itu yang lainnya bisa membantu untuk menyiramkan air sampai dengan selesai dari tangan, lalu sekitar THT ini harus kembali nanti ke muka, lalu siku, lalu ke kepala seperti kita wudu biasa bersihkan, baru ke kaki. Ada yang ditanyakan terkait dengan wudunya? Ya Pak? Ya. Tadi yang disampaikan Pak Sadri, jika itu sudah dinyatakan bersih, itu lubang boleh disumpel. Ya, hanya saja mungkin nanti kita ada masalah di saat terakhir. Biasanya sumpelan itu karena itu tapas, itu begitu kita siram, kita balikan miring itu biasanya lepas. Ya. Ini ada dua cara yang kita pakai untuk menghambat gitu. Pertama mungkin yang tadi kasusnya dari kemaluan. Yang kedua adalah jika kita menemui jenazah ini pada posisi luka. Ya, kita tadi sudah disampaikan oleh Ustadz di materinya, itu ketika kita menyiapkan plester atau minimal ada kain yang kita umpamanya di lengannya sini ada luka sayatan atau luka bekas kecelakaan gitu. Nah itu biasanya kalau tangan tidak seberapa mengeluarkan darah, tapi kalau di sekitar perut atau mulut seperti ini, itu di saat kita mandikan itu akan keluar darah ya. Tapi kalau sifatnya itu bisa kita tangani, kita asasin dengan ditambahkan tadi kain ditambah kain kasa gitu, ditutupkan, diikat, nah itu lebih baik gitu. Nah, kalau tadi yang disampaikan Pak Sadli, umpamanya di kemaluan ada di tubuhnya dikasih kapas atau kain kasa, itu lebih baik. Ya, cuman nanti kadang-kadang nih Pak ya, apalagi kita menemui jenazah itu tidak kondisinya seperti ini, kadang seperti saya. Ya kan, kadang bisa lebih besar lagi gitu kan. Nah itu kadang-kadang kita pada posisi agak susah gitu, karena posisi tubuh itu agak susah gitu. Nah ini yang kadang jadi PR gitu untuk kita semuanya. Ya, lagi Pak. Kita lanjut ya. Ya. Nah kalau kumur, ya biasanya kalau kumur kayak kita gini ya Pak ya. Ini langsung begini langsung bersih. Nah kalau untuk mayat ini kita biasanya ambilkan segini, ya kan? Ini dari kita aja yang masuk, jari saja, ya maaf Pak nih. Nah kita masuk begini, kita bersihkan. Karena pada posisinya kebanyakan mayat yang sudah 1 jam lebih, dari rumah sakit sampai ke rumah, dia biasanya diikat di sini. Nah pada posisi itu biasanya si gigi itu sudah rapat, ya sudah rapat. Jadi kita hanya menggunakan jari itu kita membersihkan dalamannya.
Ya, karena kalau kita guyur, ini salah satu hal yang sebenarnya sebagian berpendapat itu tidak boleh memasukkan air ke lubang-lubang yang kayak seperti lubang hidung, lubang telinga maupun di mulut. Nah, kita hanya menggunakan jari saja. Silakan mau jari satu atau jari dua. Ini bukan ini ya. Main kampanye, maksudnya boleh menggunakan satu jari atau dua jari, dimana nyamannya saja. Ya, ada lagi Pak? Posisinya pakai sarung tangan. Pada sarung tangan. Sarung tangan. Itu. Nah, kalau keumumannya saya mau Sadeli, setelah membersihkan itu, ini kita cuci sendiri aja. Ini kita cuci. Jadi karena sebenarnya kondisi tadi tidak banyak Pak. Kondisi kita menemuin kondisi yang sampai umpamanya ini kotorannya berlebih itu tidak banyak. Ya, kecuali itu pada kondisi tertentu gitu. Ada istilahnya itu mungkin pada kondisi organ si yang bersangkutan itu atau jenazah itu mungkin di dalamnya sudah rusak gitu. Jadi mungkin akan banyak, tapi selebihnya enggak karena sudah tidak ada denyut nadi, yaitu cuma sisa-sisa yang di lambung saja. Gitu. Bahkan darah pun sebenarnya kalau tidak ada pecah di dalam itu sudah nggak ada keluar darah. Contoh, mamanya korban kecelakaan, terus tangannya sebelumnya waktu dia masih belum meninggal itu sering keluar darah terus. Tapi saat meninggal dia nggak akan keluar lagi karena sudah nggak ada yang memompa darah lagi gitu. Tapi kalau di posisinya pecahnya ada di dalam perut, di saat kita bolak-balikan, saat kita tekan itu akan keluar. Gitu. Ya, insya Allah nggak apa-apa kalau selama kita selesai itu langsung kita bersihkan. Ada lagi Pak? Giginya perlu disikat. Ya, pakai jari tadi. Enggak pakai sikat. Enggak, pakai jari aja. Cukup pakai jari aja. Kita hukumin itu sebersih. Kan kita pasti ngecek kan seperti apa bersihnya. Masa pakai odol? Enggak. Cukup pakai jari aja. Kalau jahitannya di perut, misalnya ada jahitan perut. Iya, jahitan di perut. Saya menemui kondisi seperti ini nggak sekali. Bahkan yang terakhir pun ada jahitan di beberapa tempat. Jahitan itu insya Allah tidak masalah ya, karena di jahitan itu sudah posisi sudah rapat seperti ini. Ya, kecuali di dalam jahitan itu ada pecah, nah itu baru akan keluar. Nah, kondisinya akan tadi yang disampaikan di materi tadi. Nah, kalau seperti itu kita harus bantu dengan plester tadi, dikasih kain, dikasih plester. Ya, nah itu yang kalau kondisinya dia mengeluarkan cairan atau yang lainnya. Ada lagi? Dan mau namanya? Ya, jika sudah selesai, kita wudukan udah sempurna sampai dengan selesai. Kalau saya pribadi, secara fikih itu mengambil junub itu yang lebih hati-hati, dimana seperti kita junub kan kalau selesai wudhu kita ngambil air ya Pak, ambil air itu baru kita sekakan ke kepala dari sebelah, kalau namanya gini ya, namanya nggak ada ya, ini kita ambil sebelah kanan ya kan sampai dengan dia basah, kita bisa ulang-ulang lagi. Lalu sebelah kiri ya kita ambil lagi air lagi sampai dengan basah ya. Setelah ini selesai kepala baru kita siram Pak, baru siram menggunakan air, mau pakai gayung atau tadi keran itu, selang itu di sebelah kanan. Selesaikan dulu Pak semuanya, kanan ya, kanan semua selesai termasuk dari kepala ya. Terus sebelah kiri selesaikan dulu semua sampai kiri selesai, baru kita balik. Kalau sendiri, kalau tadi yang saya bilang kalau sendiri, saya harusnya sebelah sana ya. Kenapa nggak ada? Kalau sendiri, ini Pak, biasanya kita pakai teknik gini Pak, berusaha kaku ya Pak. Ya. Biasanya gini Pak, tangan satu saya nahan, saya tahan, ya kan? Ini satu bebas mau kanan mau kiri. Ini baru yang satunya buat gosok. Ya, ini alhamdulillah nih, ininya yang pakai praktek. Tapi kalau saya berat nggak ada apa. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita berdua
atau ada teman yang lain bisa minta bantuan, atau yang di seberang sini ini yang kita nahan seperti ini ya, baru tim yang dari sana bisa membersihkan. Ini hanya air dulu ya Pak ya, air semuanya, belum pakai sabun, sampai dengan selesai, sampai yang sebelah kiri kita basuh tadi air penuh ya, baru kalau seluruh badan ini kita sudah basahi air, baru praktek berikutnya baru menggunakan sabun. Karena yang mensucikan itu adalah air, bukan sabun. Ya, ini yang harus kita pahami. Dan ini biasanya saat praktek nih Mbak, kita sudah kemerungsung ya, kata orang Jawa itu. Kadang-kadang kita pingin cepat selesai gitu. Jadi kita belum selesai guyur air semuanya, ya kan? Itu kita sudah sabun. Nah ini harus dipastikan tidak seperti itu, karena yang mensucikan itu adalah air bersih, air bening itu, bukan sabunnya. Ya, baru setelah kita siram semuanya, baru kita mulai kalau sendiri biasanya saya awali dari keramas Pak. Kalau sendiri, tapi kalau ada tim yang lain, satu orang bisa pegang kepalanya untuk keramas, yang lainnya bisa mulai sabun dari sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya, nanti akan pindah ke sebelah kiri, disabun sampai selesai, baru dimiringkan lagi ke kiri, jadi posisinya sebelah kanan. Itu kita sabun bagian belakangnya sampai bersih, dan ini harus hati-hati, ya kan, apalagi jika mayat ini ada luka. Ya, ini kita harus hati-hati karena kita memperlakukan mayat itu seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita harus lemah lembut, tidak dengan kasar. Kadang-kadang mungkin kalau di kampung ya Pak ya, di kampung umpamanya emang kita ada salah satu yang diperbolehkan adalah melemaskan ini tangan-tangan atau kaki yang kaku. Nah kadang-kadang kalau praktek di kampung-kampung itu dia klop gitu Pak. Jadi ini sebenarnya tidak boleh yang seperti itu. Sebenarnya ada beberapa trik yang bisa kita pakai. Pertama, kalau kita sudah tadi menggunakan air itu, terus kita lemaskan dengan sabun itu, kita pelan-pelan sedikit diurut itu akan lebih mudah diluruskan. Ya, jangan kita paksakan. Ya, termasuk umpamanya kalau di saat dari rumah sakit umpamanya si jenazah itu udah pada posisi seperti ini sedekap, kita membersihkan ketek itu agak susah ya Pak ya. Nah ini kita juga harus memperlakukan secara pelan-pelan. Nah kita angkat pelan-pelan, kita mulai lemaskan menggunakan sabun tadi ya. Biasanya kalau Mas Heri begini ya Mas Heri ya, bantu bawahnya. Mas Heri langsung ke depan sini Mas Heri. Ya. Ya. Jadi nggak enak saya. Ada seniornya. Ya, ini kita lemaskan Pak pelan-pelan, baru kita selesaikan lagi. Begitu juga sampai dengan praktek mandi itu yang terakhir maksudnya itu sabun itu sudah menyeluruh. Ya, kalau tadi yang disampaikan di materi bahwa sebenarnya satu kali itu sudah mencukupi, tapi karena kita ada ada kelebihannya. Tadi ada menggunakan kapur barus atau yang lainnya. Nah, itu biasanya kita yang kedua itu boleh menggunakan sabun, atau kalau yang pertama tadi sudah kita nilai, kita rasa itu sudah cukup bersih, kita keduanya nggak perlu menggunakan sabun lagi. Cukup menggunakan air saja. Baru ketiganya kita ulang menggunakan kapur barus. Ya. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan lubang hidung dan telinga, apakah kita menggunakan katumbak Membersihkannya. biasanya kan kita bersih tuh Ya. kalau saudara Ya, nah itu dibersihinnya Pak. Sebaiknya sebelum tadi waktu proses kita membersihkan sama dengan di kotoran tadi. Ya, kalau kita barengan biasanya ada yang membersihkan itu. Ya, namanya kalau kita ada tim 3-4 orang, ada yang membersihkan ini, ada yang membersihkan yang lainnya, termasuk tadi yang di lubang hidung maupun di telinga. Ya, menggunakan cotton bud Pak. Ada lagi Pak? Ini Pak. Agar tidak basah kita pakai jas hujan atau apa? Gimana? Memandikan. Ah, Agar tidak basah kan karena kita ada air gitu. Oh, ini. Perlu jas hujan atau enggak?
Gini Pak, saya punya pengalaman memandikan jenazah menggunakan jas hujan. Masya Allah itu Pak, kita akan kerepotan. Kerepotannya begini, waktu itu COVID pertama, awal-awal COVID 2020, saya memandikan jenazah Pak. Karena kita belum punya APD, saya menggunakan jas hujan. Jadi basahnya dalam sama luar itu lebih basah dalam Pak. Jas hujan itu lebih panas sekali gitu. Sebenarnya kalau mau pakai celemek itu udah cukup. Celemek yang pakai masak itu, tapi ada yang bentuk sampai bawah, terus yang bahannya itu plastik boleh, atau yang ini nih kayak gini nih. Nah itu saya rasa lebih baik. Tapi sebenarnya Pak, kalau kita nggak sendiri, kemungkinan basah itu kecil. Kalau kita sendiri, kemungkinan basah ya. Karena tadi saya bilang, di saat kita memeluk, kita harus sambil nyiram, nah itu biasanya ke kita. Tapi kalau kita ada tim, ada 2-3 orang, insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Kalaupun basah itu basah yang wajar saja. Gitu. Ada lagi Pak? Cara mengguyur muka. Nah, ya, itu kan kelewat. Cara mengguyur muka. Muka itu bagian yang ada lubangnya itu sebaiknya ditutup. Contoh, pokoknya hidung. Kalau mata kan biasanya sudah merem ya Pak. Nah itu biasanya seperti ini. Ya Mas Ari ya? Ya. Ini kan Pak? Ya. Kita biasanya seperti ini. Kalau ada teman yang nyiram, tinggal kita membilasnya seperti apa. Kadang-kadang memperlakukannya itu kasar, gitu ya, kayak blambir ya. Nah ini nggak boleh, kita nggak memperlakukan dengan baik jenazah tersebut. Sampai dengan kuping juga sebaiknya ini ditutup. Kalau tadi kan di awalnya sudah disampaikan bahwa sebelum dimandikan itu kuping, lubang telinga maupun hidung itu sudah dibersihkan menggunakan katan bat. Ya, ada lagi? Silakan, takut kelewat. Ya. Ya. Cara melemaskan sendi, karena pengalaman sendiri sudah meninggal selama 7 jam, jadi posisinya itu udah sesuai, ya udah kaku. Ya. Gimana cara melemaskan? Ya, ini Pak ya. Kalau pada posisi biasanya kan begini ya Pak, dari rumah sakit, bener nggak? Ya. Biasanya trik kami yang pakai itu kita basahin dulu Pak. Basahin, dibantu dengan menggunakan sabun. Sabun itu kenapa kita butuh sabun? Kadang kita tuh perlu pengurutan sedikit Pak, pelemasan di sini. Iya, jadi diurut-urut kayak gini Pak. Ya, diurut-urut sampai dengan mana yang kita kehendaki untuk dilemaskan. Kadang-kadang kan tangan tuh gini Pak. Kalau kita pengen luruskan, ya kadang-kadang kita harus pelan-pelan. Makanya ini butuh kesabaran dan tidak bisa buru-buru gitu. Kadang-kadang kan orang ingin cepat selesai ya. Ini jangan sampai seperti itu. Insya Allah Pak, kalau kita ditambahkan dengan air, yang tadi kena air, terus sedikit dengan sabun itu dibantu, dengan pengerenggangan seperti ini kita bisa luruskan. Yang terakhir kemarin saya si korban ini meninggal jam 8 malam. Kita mandikan itu sekitar jam 10 siang. Emang posisinya udah kaku. Tapi alhamdulillah dengan di awal itu kita siram dulu, yang menggunakan tambal sabun itu lebih mudah gitu. Ya emang tidak semudah kalau baru ya Pak, umpamanya 1 jam itu kan lebih mudah. Karena itu nggak ketahuan Pak. Ya itu apalagi gitu. Jadi bentuk udah begini gitu. Wah, apalagi yang kayak gitu, umpamanya meninggal tapi nggak ketahuan gitu. Nah ini emang agak berat ya Pak. Agak tega ada Pak. Ya, yang penting kita pelan-pelan Pak, kita semampunya. Kalau nanti ternyata itu tidak bisa sebagaimana idealnya, insya Allah itu sudah tidak masalah. Cuman repotnya saat mengkafani doang. Kalau umpamanya pada posisi lutut ketekuk, ya kan? Kalau kita nggak bisa luruskan, saat mengkafani kita akan repot. Iya kan? Karena harusnya idealnya posisi seperti ini. Jadi kalau kita mengkafani bisa benar-benar kencang gitu. Tapi kalau dia posisi nekuk seperti ini, ya kan? Nah, ini kan mau nggak mau kita harus cari cara supaya lebih lurus. Karena saat mengkafani ini agak kewalahan. Dia pasti akan ada sisi lain yang ada rongga seperti itu, nggak bisa presisi. Lagi Pak, kita berbagi aja ya Pak ya, karena saya juga masih belajar. Kalau ada bagian tubuh yang untuk misalkan jarinya, tadinya juga susunya buat di Ini nih ya, saya belum pernah menemu yang seperti ini. Seperti halnya contoh kalau ada korban kecelakaan ya,
Lalu ada anggota tubuhnya yang lepas gitu. Mau gigi, mau jari atau apa gitu. Selama itu kita ketemu, ya boleh silakan dibersihkan saja, nggak harus mandikan praktek seperti itu, hanya cukup dibersihkan saja. Nah, kadang-kadang orang itu kan ketakutan ya, ada giginya gitu, takut gimana? Supaya tidak nanti jadi kegundahan di warga, ya itu silakan aja dibungkus di situ, nanti bisa ditaruh di saat dikuburkan gitu. Pak, pernah dengar kalau misalnya kondisi ada jenazah kaku itu biar lunak itu pakai air timun kayak gitu. Ini belum nyoba. Bagaimana Pak? Coba. Bumiana biasa mandi jenazah waktu itu sempat cerita gitu. Jadi lidah ke mulutnya buka, habis itu beliau coba mungkin beliau pernah gitu, terus akhirnya minta tolong ke jamaah itu ambil timun sih, terus baru-baruin dia disuskan timun di bibir biasanya pakai itu biasanya. Ya, karena saya belum pernah praktik, jadi saya nggak bisa menyampaikan ini. Karena kalau kita menyampaikan saya belum pernah gitu, nanti jadi hal yang aneh buat saya gitu. Tapi coba nanti kalau emang dari ibu sudah pernah coba, nanti bisa dicoba. Ini barangkali ilmu baru kan, kita belum tahu. Kalau selama ini kami hanya menggunakan itu saja, itu cukup. Dan karena kan tadi yang disampaikan di materi kata Ustaz juga, sebenarnya pengurusan jenazah itu sebaiknya itu secepatnya. Kalau emang saat ini meninggal ya langsung. Adapun nanti untuk menunggu sampai dengan yang lahatnya itu selesai, posisi sudah dibersihkan, umpamanya kita sudah disolatkan secara berjamaah, ya kan? Tapi yang lahatnya belum selesai. Nah, nggak apa-apa kita tunggu di sini. Nanti kalau ada orang datang mau mensolatkan kan masih bisa. Daripada kita mepet-mepet tuh. Biasanya kalau di kampung itu jangan dimandikan dulu, lubangnya belum siap gitu. Nah, ini justru sebenarnya tidak tepat. Ya, tidak tepatnya apa? Kondisi jenazah itu jam pertama, jam kedua, jam ketiga sampai di atas 10 jam itu akan berbeda. Sudah di atas 10 jam itu kemungkinan akan ada bagian di dalam perut yang sudah pecah. Dan ini akan berat bagi si pemandi jenazah. Karena tadi ya Pak, mungkin Bapak sudah sering, pasti akan ada aroma-aroma yang tidak sedap. Nah, kenapa disunahkan untuk segera diurus? Ya, karena itu tadi. Nah, makanya nanti di akhir itu biasanya di lubang-lubang itu ditutup dengan kapas, supaya tadi kalau terjadi pecah itu tidak kemana-mana. Saya sedikit sharing. Saya kebetulan beberapa kali membawa jenazah keluar kota ya. Terakhir saya paling jauh itu ke Painan. Painan itu daerah Sumatera Barat, ya, Padang ya kalau nggak salah. Pokoknya lewatin Sitingjau Laut gitu. Saya itu baru sekali itu pertama kali. Ya. Nah, itu perjalanan saya kurang lebih 1 kali 24 jam. Ya. Sebaiknya, ini mungkin buat kita semua, kalau emang ada rencana seperti ini, dari ngurus jenazah di awal itu sudah kita persiapkan. Kalau di rumah sakit itu biasanya dikasih apa Pak? Formalin. Nah itu sebaiknya juga dilakukan. Karena apa? Kasihan yang bawa jenazah. Ya serius, ini bukan kata siapa. Ini karena saya punya pengalaman pribadi seperti itu. Ada juga pernah begini, membawa jenazah itu belum dimandikan. Walaupun jaraknya mungkin kalau kita hitung-hitung mungkin setengah hari udah nyampe. Tapi ini juga cukup membahayakan cukup mengganggu bagi drivernya. Ya, karena pada kondisi yang tadi ya Pak ya, saya bilang kondisi jenazah jam pertama, jam kedua, jam ketiga sampai lebih dari 10 jam itu dia akan melakukan kalau secara ilmu Kedokteran. Kedokteran itu pasti sudah ada pembuluh darah yang pecah atau layangnya yang pecah. Dan ini yang harus kita antisipasi supaya tidak mengganggu driver. Karena kalau dia pernah kejadian
kebetulan bukan saya, itu teman yang lain yang bawa. Sepanjang jalan itu nggak buka kaca, nggak nutup kaca mobil, karena sudah aromanya sudah nggak bagus. Nah, itu makanya pentingnya kalau mau dibawa jarak jauh, itu sudah selesaikan dulu pengurusannya. Lanjut Pak, ada lagi? Ustaz? Kalau misalkan udah dikasih kapur barus, disiram air lagi nggak Pak? Enggak, ya. Yang terakhir tadi, ya. Kalau kita sudah selesai dengan kapur barus, ya. Biasanya kan tadi harus kita sudah menyiapkan anduk atau kain yang lain, ya. Di tempat memandikan ini, kalau laki-laki biasanya kami karena lebih memudahkan, itu sudah membawa yang dibikin seperti celana dalam. Nah itu disiapkan. Nah tadi terakhir kan guyuran kapur barus. Kapur barus itu hanya guyuran terakhir, maksudnya sampai guyuran terakhir. Setelah itu tidak ada bilas lagi menggunakan air, karena kapur barus itu adalah siraman yang ketiga pada posisi masing-masing. Contoh sebelah kanan itu yang ketiga, sebelah kiri yang ketiga, belakang yang ketiga, belakang kiri yang ketiga. Setelah itu, ini contoh taruhlah anduk. Anduk ini kita gunakan untuk mengeringkan si air yang ada di tubuh jenazah. Ya, kita mulai dari mamanya ini anduk, ya kita mulai dari kepala. Ya, seperti kita mandi Pak. Biasanya kan kita anduknya itu kita sekakan ke muka. Seperti itu. Kita ini bersih sampai dengan kaki. Semuanya seperti itu. Nah, berarti kain penutup tadi jangan dilepas dulu Pak. Ya, kan tadi ini ada kain penutup, ini ada anduk. Sampai kita selesai, ya, baru anduk itu kita taruh untuk membilas 2 kali. Sebenarnya kalau ada anduk 2 itu lebih bagus. Karena apa? Biasanya kita membersihkan bagian depan itu sudah basah. Jadi saat kita membersihkan belakang, itu posisinya udah koyor-koyor kan gitu kan, udah basah banget. Sebaiknya anduk itu 2 kalau mau langsung kering. Baru kita kasih anduk, kalau anduknya sudah selesai, ini kita anduk taruh seperti ini, baru kita kasih kain yang kering untuk menutup. Ya, ada yang mau ditanyakan? Cara mencukur bulu kemaluan. Nah, kalau proses membersihkan itu tadi harusnya di depan tadi. Ya. Sebenarnya tidak ada di saat memandikan itu kita tidak ada mencukur kemaluan. Tapi sebenarnya sebatas mau mengkafanin itu kita rapikan kumis. Ya, kalau perempuan dikepang tadi. Tapi kalau bulu kemaluan ini sejauh ini kita tidak temui saja. Tidak. Karena memang itu mungkin kebiasaan kita, harusnya kita kan per 40 hari dibersihkan, digundul biar kayak gunung. Ya, tadi kalau ini udah posisi ada anduk, ini kain bersihnya, kita taruhkan di atasnya. Baru anduk kita tarik pelan-pelan. Nah, bagaimana supaya di saat mengangkat ini aurat bagian belakang atau yang lainnya tidak terbuka? Maka ini kita masukkan ke sampingnya. Sampingnya seperti ini sampai dengan posisi yang memungkinkan jika diangkat itu tidak tampak anggota badannya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Tentang bilasan tadi Pak, air siraman kan tadi ada yang bilang siraman ketiga atau keberapa, terus saya baca ada yang 3 kali bilasan, 5 bilasan atau 9. Itu sebenarnya tata caranya yang benar atau ya, tadi yang seperti yang disampaikan Ustaz waktu materi, sebenarnya 1 kali itu sudah cukup Pak. Dari jika kita sudah kita nyatakan itu bersih, ya. Tapi kita melazimkan kebiasaan yang sudah berjalan atau sunah-sunah yang sudah ada, itu proses sampai 3 kali. Ya, 3 kali itu biasanya. Yang ketiga itu penutupnya itu menggunakan air kapur barus tadi, itu sebagai penutup. Terus sabunnya disiraman ke berapa? Enggak, sabun itu hanya makanya tadi saya bilang, di pertama itu kita pastikan kalau di saat pencucian yang pertama, mandikan pertama, itu sudah kita nyatakan ini bersih, berarti yang kedua kita nggak perlu pakai sabun lagi. Ya, tapi kalau ini ternyata nih, ya, ini belum bersih nih. Yang kedua, yang kita mulai dari kanan lagi tadi itu menggunakan sabun lagi sampai dengan kita rasa itu bersih. Gitu.
Sebenarnya intinya sampai bersih saja. Kalau sucinya kan tadi di awal diwudukan itu sudah suci gitu. Ya. Yang terakhirnya lagi nggak ada wudhu. Nggak ada. Nah, ini ya Pak, Bapak-bapak sekalian, tidak dari semua warga kita atau di komplek kita, kalau kita tinggal di masyarakat itu melazimkan wudhu itu di awal. Ya enggak, maksudnya itu belum semua orang tuh paham bahwa sebenarnya wudhu itu kita di awal. Nah, pengalaman dari kita melakukan pengurusan jenazah itu di awal sebelum kita memandikan kita menyampaikan, Mbak, kalau kita emang diminta untuk memandikan, ya ini harus digarisbawahi, Pak, ya. Kalau kita nggak diminta, daripada nanti timbul mudorot, ya itu mending nggak usah. Karena kita ada pengalaman dulu, Mas Heri ya, waktu itu ada Mas Heri, Pak, masih lama Pak. Setelah kita mandikan ribut, Pak. Ya karena tadi perkara wudhu. Wudhu kita awal, kebiasaan di masyarakat itu terakhir. Nah, untuk menyikapi hal seperti ini, ya, yang pertama, ya, kita memang seharusnya melakukan ini sesuai sunnah, ya, tata caranya sesuai sunnah. Tapi jika kita paksakan nanti timbul masalah, maka kita bisa menutup lagi dengan wudhu lagi, Pak. Awalnya kita wudhu, diakhirkan kita wudhu. Atau kalau emang dari warga situ tidak mau diwudhu di depan, kita wudhukan di akhir. Tapi satu hal bahwa sebaiknya kita yang memandikan ini pada posisi juga sudah berwudhu gitu. Jadi kita memandikan jenazah itu kita juga pada posisi suci dan kita berwudhu. Nah, kalau kita memandikan di suatu tempat yang namanya kita panggil, Pak, kita dipanggil, namanya Mas Heri dipanggil nih ke Kampung Manggang. Kebiasaan di situ seperti apa itu kita mesti tahu dulu, ya. Paling tidak kita tanya kalau di sini biasanya seperti apa, supaya nanti gitu tidak terjadi permasalahan selepas itu. Gitu. Mending kalau kita udah selesai, udah beres baru diomongin. Gitu. Kalau di saat itu jadi permasalahan, jadi ribut, nah ini kan justru yang kita hindari. Nah, makanya tadi insya Allah nggak masalah saja kita melakukan dulu 2 kali di awal, ya di akhir. Ya walaupun ini sifatnya tidak dianjurkan seperti itu. Ya Pak. Oh jadi penggunaan bidara. Nah, jadi gini, kenapa kita menggunakan daun bidara? Daun bidara itu sebenarnya fungsinya adalah untuk membersihkan. Fungsinya itu seperti kita menggunakan sabun, ya. Jadi boleh kita menggunakan bidara lagi di yang kedua kalau kita menyediakan 3 ember. Contoh, ember pertamanya air bersih, ember kedua daun bidara, ember ketiga daun kapur barus. Maka yang kedua itu menggunakan daun bidara, ya. Tapi kalau kita kondisinya hanya cuma 2, ada air bening sama kapur barus, maka kita cukupkan dengan itu saja. Tapi kalau ada 3-tiganya, maka siraman yang kedua, tahapan yang kedua itu menggunakan daun bidara yang diremet-remet itu sampai lembut. Ya. Lagi Pak? Ya, Kalau misalkan antum nanya salah kita, antum yang jelasin. Kalau udah selesai ya, Nah. darurat keluar lagi, Pak. Apakah kudu lagi apa diterusin lagi dari awal? Yang mana Atau tadi? Yang dari belakang. Yang dari belakang. Nah, Keluar lagi. ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, mau nggak mau kita harus mengulang tar. Karena itu bagian dari udah batal kan? Nah, kalau saya ambil pendapat itu Ustaz. Ya, kalau mungkin ada Ustaz ada pendapat yang lain, boleh dikemukakan. Kalau saya ambil itu saya wudukan kembali. Ya. Tapi hanya wudu saja, bukan memandikan. Ya, karena itu kan cukup dibersihkan. Seperti kita BAB Zat, kecuali dari lubang kemaluan itu kan udah harus junub lagi. Tapi kalau di lubang dubur saja itu cukup kita dengan wudukan kembali saja. Ya. Nah makanya tadi kalau tadi yang disampaikan Pak Sadli, kalau kita sudah sumpel, setelah kita kan sumpel ya, dikasih kain atau kasih itu, insya Allah
itu kita terjaga. Dan emang kuncinya adalah saat membersihkan ini, ya saat membersihkan ini. Dan yang paling penting itu tadi sebenarnya pengurusan itu. Kalau kita sesegera mungkin, itu kita akan jarang menemui seperti itu. Tapi kalau sudah mungkin lebih dari 10 jam, jadi mungkin berapa jam, itu akan emang akan ada pecahan di dalam perutnya. Tidak, Pak? Ya, Pak? Jangan aja ya. Ya. Jadi disinggung untuk sudah celana. Cara pasangnya supaya apa juga. Ya. Tadi kan kita siapin celana dalam ya Pak. Untuk tadi kuncinya sebenarnya adalah salah satunya itu karena kita kan menggunakan kain kapas tuh, ya supaya dia nggak lepas gitu, supaya nggak kemana-mana kalau terjadi umpamanya tadi pecahan segala macam. Maka kita kan ikat tuh. Biasanya bentuknya seperti celana dalam biasa, cuman biasanya kita bikin seperti ikatan. Ada tali panjang buat ikat di samping. Nah itu bentuknya kurang lebih kayak apa namanya? Enggak, pempes yang dulu. Kalau pempes yang sekarang kan sudah langsung pakai celana ya. Nah, kalau pempes yang lama itu kan begini. Nah, kalau itu perekat, kalau ini ditali Pak. Kokok. Nah, yang generasi tua tahu kokok. Kalau yang generasi Z kayaknya nggak tahu ya. Ya, itu masaknya kurang lebih seperti ini. Ya, ini dibantu dengan yang lainnya. Ini pada posisi kain tadi sudah ada kain ini harus tertutup seperti ini. Baru yang bentuknya itu tadi pempes itu dimasukkan dari bawah, dibantu diangkat. Ya, karena dia harus memang pada posisi pinggul. Ya, pinggul seperti layaknya sarung. Makanya kita kalau sarung ada seperti ini Pak lekukannya. Nah, ini harus ketemu juga di sini supaya kita pastikan kan biasanya dari depan itu ada lebihan kain. Nah, itu kita tarik ke atas. Nah, baru kita ketemukan tali dari samping dan posisinya lebih enak itu di samping. Kalau di depan kurang gimana ya? Kurang gigit ya kayaknya ya. Kalau di samping itu lebih mudah. Ya, lagi Pak, ada yang kelewatnya? Kalau ada perhiasan yang nempel, Apa itu contohnya? mungkin berani sih, kayak cincin gitu. Ya kalau itu dilepas Pak. Tapi kalau gigi nggak bisa kan? Ya kan banyak yang menggunakan giginya itu menggunakan emas atau perak. Tapi kalau selama itu masih, kalau laki-laki ya Pak. Karena kalau perempuan saya belum pernah ya Pak ya. Laki-laki selama ini belum pernah menggunakan aksesoris. Nah, biasanya kalaupun ada yang di cincin yang di sini kita lepas. Buat ininya Bang, buat nemosnya mau dipakai nggak? Cara buatnya, ada kan apa? Kafan. Ada gunting, ada gunting. Habis ya Mas? Belanja kain. Jadi Ada. ya tapi nggak cukup gitu. Jadi kain itu sebenarnya kalau bentuk seperti ini ya Pak, ini taruhlah kain panjang, ya panjang pada posisi seperti inilah, ya seperti ini. Kita hanya membentuk saja di bagian pinggang ini dipotong begini, supaya nanti masuk ke selangkangan itu pas. Kanan kiri kita potong seperti itu, ya. Jadi dia bisa masuk ke selangkangan nutup seperti ini. Ada pun talinya itu tali setelah terpisah. Bisa kita masukkan di antara kain ini, kita lubangin ya di bagian belakang supaya tidak lari, atau kita cukup ditekuk di dalamnya, talinya dimasukkan di dalamnya. Kalau saat nempel di badan kan sudah kepres, semua itu sudah kuat. Ya Pak. Cara pengurutan buat mengeluarkan isi kotoran di dalam tuh gimana sih Pak? Coba praktek ya. Tadi ya, balik ya, saya balik ya. Pak Jenny, Afwan, bangun dulu Pak. Ini kalau saya sendiri Pak, saya sendiri nih, ya. Ini kan sudah posisinya udah tahan, kalau lainnya sudah nggak pegang, ya. Lalu, ini tapi nanti tertutup ya Pak. Iya. Tapi tangan saya bersih di sini, ya. Kondisi seperti ini, ya. Ini sudah dibasahin dulu, basahin, lalu kasih sabun Pak. Sabun. Nah, tangan kiri kita itu memastikan di sini, Pak. Selangkangan. Iya, kasih ini. Ini baru kita urut ya. Urut dari sebelah kanan, sebelah kiri. Sedang Pak.
sedang aja, jangan terlalu keras juga gitu. Tapi tergantung juga kalau sampai kayaknya harus ekstra itu. Ya, kan? Kalau ini mah turun dari atas ke bawah. Terus kita pastikan di sini. Pastikan, oh ada. Terusin aja dulu. Nggak usah buru-buru kita bersihkan. Kalau kita sendiri, kalau kita berdua, yang lainnya itu bisa mengguyur pada posisi ini, Pak. Tapi jangan ke sini supaya ini air sabun tidak habis. Ya. Jadi air guyuran di sini, ya, ini kita tetap dorong karena posisinya kan tutup sini. Ya kan? Ini diguyur air. Jadi air tuh kotoran itu bisa langsung turun ke bawah sana. Nah, ini kita dorong pelan-pelan. Ini diulang-ulang, Pak, sampai kita pastikan tidak ada lagi. Nah, ngeceknya kan seperti ini. Ya kan, maaf Pak Cedi. Ya dari sini begitu. Makanya kan tadi sarung tangan dan ininya kita pakai menggunakan tangan yang kiri. Ya. Terus satu lagi tentang pembasuhan dengan kantor barus. Maksudnya apakah langsung diguyur apa di ini dulu, di sanggar dulu? Kita Biasa. kita kan pada posisi seperti ini, Pak, ya. Seperti ini kan. Nah, itu sama persis seperti kita membuat air tadi. Karena kalau kita angkat kan urutnya kebuka. Kecuali kita bisa dari bawah seperti ini. Ya kan? Intinya aurat si jenazah itu jangan sampai terbuka, terlihat. Nah, sebenarnya kan dari sini, Pak, batasannya kan seperti ini. Dipusatkan. Ini sebenarnya udah cukup banget, Pak. Cukup banget karena ini juga cuma sampai segini. Ini kita guyur dari sini aja sudah cukup. Insya Allah akan bisa sampai. Ada lagi, Pak? Ya, apa namanya, air bicara sama kapur halus tadi posisi dipiringin dulu. Sama. Disiram, Ya. posisi terlentang. Ya, jadi posisinya sama seperti pertama, Pak. Sama pertama waktu kita belum pakai sabun. Kan kita guyur dari tadi kan kita basahin dulu kepalanya. Ya kan? Bahkan boleh juga kita langsung guyur kepalanya. Cuman kalau kita sehat, kalau junub jangan langsung diguyur kepalanya, Pak, dibasahin aja. Takutnya nanti pompa darahnya langsung darah kita ke pompa langsung ke otak. Jadi terjadi yang kita tidak inginkan. Nah, kita cukup basahin aja kan tadi. Nah, tadi juga sama, kapur barus maupun bidara itu kita mulaikan dari kepala boleh atau langsung ke kanan ini semuanya. Gitu. Kanan bagian depan dulu semuanya sampai selesai, baru sebelah kiri. Ya kan, sampai selesai, miringkan lagi ya sebelah kanan. Dan biasakan, Pak, ya, karena pada posisi mengkafanin biasanya kita itu ketelimbang kata orang. Ketelimbang antara kanan kita dengan kanannya jenazah gitu. Kalau ada posisi seperti ini, saya pas. Ini kanannya sama dengan kanan saya. Tapi kalau saya di sana, itu akan atau pada posisi di lantai itu akan bingung gitu. Jadi kita harus patokannya kanannya mayit. Supaya nggak bingung, biasanya harus ada satu orang posisi di atasnya gini saat kafani. Begitu juga saat menggelar kain kafannya. Kain kafan itu kan ada tiga layer. Yang kanan dan kain itu ada 3 macam ukuran ya, Pak, ya. Ada ukuran 90 itu lebarnya. Kalau panjang itu kan gulungannya ada gulungan yang sampai 50 meter, ada yang 40 meter. Nah, kalau kita menggunakan kain yang 90, ini sebaiknya pas pertengahan sini. Kalau jenazah itu badannya gede. Tapi kalau jenazah itu mungkin ramping, boleh di sebelah sini atau nyampe segini. Ini posisi kain ini, Pak. Maksud yang saya maksud itu gini. Ya, ini taruhlah yang bagian bawah. Ya, ini kalau lebar kain itu lebar kain itu posisi 90, ini nggak ketemu segini, Pak. Biasanya akan segini. Ya segini ya, Pak, ya. Kalau 90. Ini segini. Supaya apa? Di saat kita nanti nutup ini bisa melewatin bahunya. Bahu ini nih. Ya, bahu si jenazah. Tapi kalau kita menggunakan kain yang lebar papan 120 atau 150, 150, ini akan lebih luasa. 120 itu si kain itu posisi sejajar seperti ini. Pamannya ini kosong ya, Pak. Ini tangan misalnya masih di lantai ini.
Ini di lantai. Lantai seperti ini. Tadi ada sarung-sarung itu mana? Nah. Kalau kain itu 90, ini sebaiknya pada posisi seperti ini. Seperti ini. Nanti posisi jenazah ada di sini. Supaya ini bisa lipatannya nanti ke bahu sebelahnya. Tapi kalau 150 atau 120 insya Allah itu sudah melewati bahu, karena jarang sekali kecuali yang memang kayak orang Eropa itu atau gemuk sekali di atas 100 kilo itu mungkin akan butuh yang besar. Jadi sampai lewat segini Pak, lewat segini, ini harusnya udah praktek nanti Pak, praktek mengkafaninya. Ya, ini saat dari memandikan ada pertanyaan lagi? Tunggu. Ada lagi Pak? Ada pertanyaan? Biar plong nanti mau ada ustadznya, nanti kalau saya salah bisa tanya ustadz. Ya. Kalau yang untuk mandikan jenazah itu berlaku nggak hukum yang malamnya berjunub itu boleh? Kalau yang masukin ke liang lahat kan nggak boleh, yang malamnya junub. Kalau yang mandikan? Oh enggak. Ya, jadi larangan untuk kayak tadi disampaikan oleh salah satu teman kita. Jika kita malam itu yang berkeluarga, contoh berkeluarga itu melakukan hubungan suami istri, maka saat pengurusan jenazah kita tidak boleh menerima jenazah di posisi yang kubur. Ya, tapi kalau memandikan insya Allah itu tidak mengapa. Ya, sampai dengan pengurusan, sampai dengan mensolatkan itu boleh. Yang dilarang itu hanya kita menerima posisi kita di dalam yang lahat, kita masukkan ke yang lahat. Itu saja. Ada lagi Pak? Jadi memandikan ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Kalau sudah cukup, Pak, silakan dong Pak. Takut capek. Ini tunggu, ini banyak banget. Iya. Kalau nggak ada air Pak, Ya. tayamum kalau nggak ada air. Sama ya kayak Iya, kalau tayamum itu seperti hukumnya kita tayamum aja, hanya tangan dengan muka sudah. Nggak usah digosok-gosok ya Pak ya. Mungkin kan sebagian yang belum paham itu lep muka dulu pokoknya, lep lagi kemana tangan, lep lagi ke kaki. Kalau tadi yang sampaikan Ustaz itu tayamum itu hanya sebenarnya cukup satu kali saja, kan? Lalu ditepukkan, baru ke muka sama permukaan tangan, sudah selesai, tidak ada yang lainnya. Itu saja. Kamu salah. Ini udah cukup. Mau kapan ini nggak? ya. Aduh kayaknya nggak ada yang panjang ya. Masa? Tapi kayaknya nggak cukup kan? Oh yang ini, pakai guling aja ya. Ya pakai guling. Ya. Kalau pakai guling sarung aja. Kalau guling sarung aja. Pak, sebelum tadi ada yang kelewat, mohon maaf. Ya, ada beberapa kebiasaan. Ya, sebenarnya seperti kita mau sholat, biasanya kita menggunakan parfum itu di tangan, ke sini, baru ke badan. Benar nggak? Ada nggak yang bisa seperti itu? Nah, saat memandikan itu, jika sudah selesai, kalau di kita membawa parfum, apa Pak? Itu di sininya kita kasih parfum. Di sekitar sini aja, kalau saya main-mainnya. Ya, sini aja, ya. Nah, kalau yang tadi disampaikan di materi, di saat kita menggelar kain seperti ini, mana tadi satunya? Bebas lah. Ada tiga kan tadi? Mau rasa melatih. Gelaran pertama ini kita sebaiknya langsung dikasih parfum atau minyak wangi, ya. Dan biasanya ada kebiasaan berbeda di daerah-daerah tertentu. Masalah
tali ini mengikat jenazah. Ada yang bilang harus 7, terus ada yang 5 atau yang lainnya. Secara dalil nggak ada kan Ustaz? Nggak ada. Ya, hanya itu untuk memudahkan kita mengikat saja. Ya. Sebenarnya yang pokok itu, ya, itu adalah bau. Bau. Kenapa bau? Karena nanti pertemuan kain, ya, kain satu dengan yang satunya itu kuatnya di bau. Kalau baunya kita nggak ikat, tetap di sini, nanti nggak kunci. Maksudnya nggak kunci itu, ya nggak kencang nantinya. Gitu. Di saat kita angkat-angkat nanti akan goyang. Yang kedua, di daerah ini, yang tadi kita sedekapkan jenazah. Ya, goyang. Tadi ada kelewat. Kenapa nggak ada yang koreksi ya? Ya. Kadang jenazah itu ada yang posisinya seperti ini. Dan ini boleh kan, nggak masalah. Ya, ada yang juga disedekapkan ke depan. Ya. Nah, kalau posisi seperti ini sebenarnya lebih mudah. Menurut saya lebih mudah. Ya, karena tidak. Kalau ini kan suka turun nih. Ya, kalau yang jenazah yang baru itu biasanya suka turun lagi bahkan karena ke sini nih. Kita apa namanya? Kafani itu kadang-kadang pelosok seperti ini. Karena tadi proses kita narik kainnya. Nah, dan ini kalau kita keumumannya itu sedekap ke depan, ya, kalau kita mau rubah ke samping, ini harus persetujuan warga daripada nanti diteriakin, ya kan? Seperti maling, repot nanti kita yang di ini kan. Lalu yang berikutnya itu adalah lutut, ya, lutut berarti 1, 2, 3 lutut, 4 ke ujung ini. Ujung kaki yang nanti kita biasanya kita gulung, kita lipat untuk diikat. 5 di bagian kepala. Sebenarnya itu sudah cukup. Tapi kalau pun 3 itu sudah mencukupi, sebenarnya sudah cukup. Nah, kadang-kadang di suatu tempat itu kenapa nggak 7? Ya kita ikutin aja daripada nanti timbul permasalahan. Ya. Kita niatnya sudah baik, tapi nanti diterimanya nggak baik, ini yang masalah. Ya, ini kebetulan nggak ada talinya saja. Ya, jadi yang pertama lembar ini kita harus pada posisi sebelah kanan. Kalau jenazah posisi seperti ini, berarti kanannya mana Pak? Di sini kan? Ya, ini yang kita lebihkan. Kainnya yang kita lebihkan pada posisi seperti ini. Lalu yang kedua, nih, tadi yang saya bilang kalau jenis kainnya itu lebih lebar, papan lebar 120, 150. Ini kita langsung dudukkan sama saja, itu ketemunya akan sampai. Nah, kalau tidak seperti ini. Nah tadi biar kita lebih mudah, setiap kita sebelum kita menggelar kain ini, tadi kita sudah masang tali-talinya sesuai dengan yang kita mau berapa, 5, 3 atau 7. Itu sudah diatur sebelum si kain ini kita gelar, ya. Baru setelah kita gelar kita kasih minyak Pak. Setelah minyak yang paling wangi juga nggak apa-apa. Kalau kita ngantongin, kebetulan kalau Mas Ilham biasanya selalu ngantongin yang dipakai itu dibuat Mas Ilham gimana? Minyak wanginya apa bukan tak? Beliau yang di senior nih, Mas Adli, Mas Ilham, Mas Heri ini. Saya anak kemarin sore bersama-sama. Ya, apa namanya? Minyak. Setiap kita gelar itu langsung kita kasih minyak sampai yang ke-3. Ya, misalnya beda-beda nih di sini nih. Nah, baru setelah itu ini kejam cuy. Petani kita capek. harus seperti ini. Nah, ini harus diperhatikan adalah di saat potong kain itu usahakan ini ditambah kurang lebih 15 cm bawah dan 15 cm atas atau kita ukuran jengkal. Jengkal tambahin dikit lah. Ya, kalau ini pamannya posisi kaki segini, tingginya segini nih, tambahin atas bawah supaya lebih mudah terakhir doang. Sebenarnya mah terakhir kan pada posisi nanti kita tekuk itu kita lebih mudah. Nah, ini udah posisi seperti ini Pak ya. Semuanya. Nah, kita masukkan seperti ini sampai dengan ke badannya yang belakang. Biasanya agak sedikit diiringkan sedikit berbalik lagi. Baru yang ini. Nah, di saat ini nih biasanya ini lumayan ekstra harus kita perhatikan.
saat kita masukkan ini, kita tarik seperti ini supaya nanti posisinya ini bisa bener press atau posisi press gitu tuh. Jadi tidak tidak longgar, ya kan? Karena ini menentukan untuk kain berikutnya. Ya, kalau ini sudah kita pastikan ini udah rapet, ya. Yang kedua baru kita naikkan kembali, nih, ya, naik pada posisi seperti ini. Kalau tadi bisa, kalau kapan itu agak repot. Oke, jadi karena nanti biasanya kalau kita nggak rata, pas terakhirnya ini agak ngebundel, agak ribet. Nah, ini kita masukkan lagi seperti itu, baru kita tutup ke sini. Ya. Setelah selesai, baru yang terakhir nih, kain yang terakhir kita masukkan kembali. Ya, masukkan sampai selesai. Ya, baru kita ikat. Nah, ikat ini kita bisa mulai dari bahu. Kalau saya pribadi seringnya ke bahu dan pinggul. Karena apa? Ini biasanya tekanannya berat. Ya, karena nih tangan kita seperti ini biasanya ada tekanan. Jadi kita ikat duluan. Dan ingat posisi tali itu harus di sebelah kiri. Dan kiri supaya nanti saat melepasnya lebih mudah. Karena posisi nanti di dalam bubur itu kita beda posisi miring ke kanan. Jadi harus di sebelah kiri di atas sini. Ini posisi seperti ini. Ya, ini kita ikat semuanya sampai dengan selesai. Nah, bagian kepala ini akhirkan. Biasanya ini ada anjurannya supaya ahli waris atau keluarga itu bisa melihat terakhir. Ya, biasanya ini kita buka kembali yang bagian kepala. Jadi sebenarnya kalau kain kapan bener ini lebih mudah. Kalau ini 3 lembar jadi 6 lembar ini kan, karena sarung kan. Ini bergulir nih. Ya, kita buka dan disunahkan itu salah satunya adalah dari keluarga itu mencium bagian ini. Oh, menciumnya setelah ya wafat. Ada yang mau ditanyakan atau mau praktek nih biar bisa? Ayo, ini agak susah nih. Penggunaan stanggi, Pak. Apa itu? Penggunaan stanggi yang kayak bubuk itu. Ya. Sebenarnya kalau di dalam fikihnya itu nggak ada ya Pak. Yang kayak gini kan? Terus ada yang pakai udeng-udengan segala macam. Nah itu sebenarnya kan nggak ada. Nah, ya cuma saya nggak tahu bahasanya itu. Ada yang pakai rompi istilahnya kan. Nah, kalau tadi di awal itu ya, kalau emang itu ada kebiasaan seperti itu, waktu pertama ya kan posisi jenazah itu posisinya seperti ini. Bentar Pak, saya buka lagi. Ya Mas Heri, ini Mas Heri. Ya, ini taruhlah sudah di 3 layer ya Pak ya. Udah 3 layer. Ini 2. Karena ini saya anggap ini saya bawa dari sana tadi. Kita bawa dari sana jenazahnya seperti ini. Betul? Ya kan? Nah ini kan posisi tadi kan seperti ini. Ya. Nih. Kita pertama buka dulu ini. Buka dulu. Atau yang pertama itu harus sebelum jenazah itu kita taruh di papan sini. Si apa namanya tadi? Stanggi yang rompi itu udah siap di sini. Udah siap di sini. Jadi digelar dulu di sini. Ya, kita posisikan leher lubangnya itu ada di kepala. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Jadi begitu sudah siap, taruhlah ini jenazahnya kita taruh seperti ini pada posisi masih tertutup. Ya Pak ya, masih tutup seperti ini. Tapi kan lubangnya udah pas nih Pak. Kita tinggal angkat seperti ini. Nanti dia akan dan otomatis dia akan untuk sekian. Nah ini lebih mudah sebenarnya. Begitu kita menarik ini, narik kain ini, atau nggak usah kain jangan ditarik, ini rada riskan. Ya. Ini udah rapi, posisi pada ini masih tertutup. Ya, karena itu kan nggak pakai tali ya Pak, hanya sebatas kayak rompi saja. Nah itu baru yang kain yang tadi yang pertama kita tutupkan seperti ini, baru kain penutup ini yang tadi dari tempat mandi kita ambil Pak, pelan-pelan. Ya tadi kelewat ini. Ya. Ya, nah itu tadi ada kan kebiasaan kapas tadi. Ya kan jadi ingat tuh,
berdiri tadi nggak mau berdiri. Ya. Tadi begitu kita kasih rompi, ya. Rompi kan posisinya masih tertutup seperti ini. Kan biasanya kita nyiapin kapas tuh. Kapas itu kan ada standingnya Pak. Bubuk itu beda itu tuh. Cendana ya. Itu kan ada biasanya kan itu udah siapin tuh. Ya, kapas dan bubuknya itu. Nah, itu kan tadi di saat kita selesai dimandikan, ditaruh di atas kain kafan ini. Nah, ini kebiasaan nih, ya. Kalau nggak ikutin nanti jadi masalah. Dia nggak mau saja kalau yang kayak gitu. Nah, ini biasanya si kapas ini yang sudah ditaburin bubuk itu dilekatkan pada siku-siku. Kalau keumumannya di kampung seperti itu. Pokoknya ada pertemuan ini aja, sendi aja, itu dikasih semua. Ya, kanan kiri, ini sampai lutut, sampai bahkan pergelangan kaki. Ya, bahkan kalau nah, kapasnya seperti ini ya. Ini Pak ya. Ya, ini biasanya ditaburin apa namanya? Itu ajaib itu namanya. Ya, itu biasanya sebenarnya itu mungkin maksudnya itu untuk mengurangi aroma dari yang nanti timbul dari bungkusan ini. Ya, ini biasa aja. Ya, kalau saya biasanya, kalau orang-orang biasanya kan ini di satu-satu ya Pak. Kalau saya nggak Pak, saya yang praktis. Semuanya. Iya, saya nggak mau ribet gitu satu-satu gitu. Apalagi kalau satu-satu itu kesannya horor Pak. Jujur, iya, coba gitu. Coba. Tuh, beda kan kalau kita plak gini ya. Ada horor kan? Nah ini, kadang-kadang kalau kita nggak siap mentalnya Pak, mohon maaf gitu ya kan. Kita kan yang bagian yang terakhir tuh. Gitu ya. Jadi ini mungkin saja Pak, tapi insya Allah nggak ada apa-apanya seperti itu Pak. Jadi ini sebenarnya fungsinya lebih ke menutup bagian-bagian yang tadi seperti di puser, ya kan? Atau lekurukan tulang dan sendi. Ya. Mohon maaf tadi kelewat karena kebiasaan ya. Pengen cepat selesai. Ya. Wilayah berapa? Lahir berapa Tan? Kain ihram. Betul, bilang kan pakai langsung dia tuh pakai ihram, nggak pakai kafan. Berarti cuma 2 ihram itu. Dua atas bawah udah, nggak ditutup malah. Pernah Pak? Belum. Saya belum pernah Pak. Belum pernah menemuin yang gitu. Kayaknya belum pernah memandiin Pak Haji juga gitu. Ya siap. Ada yang belum nyambung transisi dari memandikan ke kafan. Itu mayatnya dipindahin dulu. Ya. Di sini. Ya, kan kita tempat mandikan momennya tempat lain. Ini tempat kita mengkafani. Maka itu diangkat Pak biasanya. Makanya tadi posisi di waktu dari tempat mandi itu si jenazah itu harus posisinya kayak gini. Kain itu harus menutup ke badannya. Walaupun nggak diikat, tapi insya Allah kain panjang yang kata orang Jawa jarik ya. Jarik. Orang sini apa namanya? Sarung ini. Kain panjang aja, itu insya Allah cukup karena dia rata-rata 2 meter. Hah? Betik. Ya, itu jadi kurang lebih gini Pak. Jadi itu insya Allah kan lebar. Lebarnya itu kurang lebih 100, terus panjangnya itu kan 2 meteran. Itu insya Allah kalau untuk kita cukup di satu kain. Kalau nggak cukup pakai 2 kain. Ya, kalau ketemu kita mamanya orangnya gede, tinggi, gemuk, pakai 2 kain. Itu bisa atasin satu ke bawah. Kalau kurang lagi, tambahkan lagi. Batik. Nah, ini nih. Nih kainnya nih. Nah, iya, kalau kecil kita minumnya pakai ini. Karena sekarang nggak ada yang pakai ini. Ya Pak ya? Nah, Bapak pakai ini dulu pasti. Ya, ini kan kalau ukuran kita, nih Pak ya, insya Allah ini cukup panjangnya. Ya, tuh, insya Allah ini cukup. Hanya saja bagian lebarnya yang biasanya tidak cukup. Nah itu biasanya kita siasati tadi seperti ini. Satunya numpang seperti ini, kemudian ini bisa masuk.
satu, tadi satunya lagi sebelah sini. Jadi saat ngangkat itu semuanya sudah aman, pada posisi aman. Ya Pak. Ya. Jadi ada 2 meja ya Pak, istilahnya kalau bukan satu. Sebenarnya jarang kita pakai meja, kecuali memandikan, biasanya di bawah. Tapi sebenarnya lebih enak itu di atas gitu. Ya. Terus memandikan itu sebenarnya Pak lebih enak di tempat seperti rumah sakit. Rumah sakit itu kan bentuknya sudah ada yang pernah ke kamar jenazah di rumah sakit belum? Atau tempat memandikan? Ada yang belum? Belum ada ya? Masa saya yang pertama sih? Ya, di rumah sakit itu tempat memandikan itu sudah bentuknya udah dicor seperti keramik. Jadi enak, menurut saya enak. Nggak perlu kita khawatir goyang. Kalau ini kan kita khawatir goyang dan dia insya Allah satu orang mengerjakan itu sudah cukup bisa karena itu tadi tempatnya. Nah di sana juga ada tempat Pak untuk mengkafani itu posisinya di atas juga dan memang sebaiknya seperti itu, tapi kalau umuman dari kita itu mengkafani itu badannya di bawah ya. Dari tempat memandikan namanya di tempat wudhu kita bawa masuk ke sini, dikafani di dalam sini ya. Ini proses biasanya mengangkat seperti itu ya. Mengangkat jenazah itu harus salah satu tangan itu di atas supaya ada kekuatannya ya seperti dipeluk seperti itu ya enteng ya. Memeluknya seperti ini, satu di bawah satunya di atas. Ini kalau memang kita susah lagi berat ini bisa ketemu tangan ini akan lebih punya tenaga untuk mengangkatnya. Dan usahakan jangan, ini juga mesti pelan-pelan juga saat menurunkan jenazah. Jadi kita pelan-pelan sampai dengan memang pas tempatnya baru kita lepaskan. Lagi Pak? Ada yang belum jelas di sini? Kalau minyak wangi seperti ini. Nah, ya, kan ini beda tinggi kan? Ya. Tapi mau cari ke apa namanya? Kayak tadi kan, kayak contoh yang tadi di awal. Nah, di awal kita sebelum kita mandikan wudhu, ya kan? Kita cari selamat aja. Kita cari yang paling apa namanya? Kalau terjadi hilang itu kita selamat. Makanya yang penting seluruh badan ini udah basah dulu, baru kita sabuni, itu yang selamat. Nah, itu juga umpamanya tadi ada pendapat di setiap sudut tujuh anggota badan yang biasa kita sujud itu dikasih minyak wangi. Ini ada pendapat yang disampaikan dari Mas Heri, salah satu tim kita untuk memandi jenazah di wilayah sini. Ini pendapat yang disampaikan Ustaz Raja ini ada sunahnya, ya. Jadi mungkin dari apa namanya? Kening. Dahi, hidung, telapak tangan, lutut. Ini lutut sama ujung jari kaki. Ya. Tapi kita melakukan itu harus hati-hati karena itu berkaitan dengan aurat juga saat kita ngasih namanya di lututnya. Makanya kalau saya biasanya tidak sampai seperti itu. Saya cukupkan dengan yang tadi di kain atau yang tadi kebiasaan kita gosok itu. Ada Pak? Ada Pak? Ada lagi? Ya. Iya Pak. Ya. Ya. Ini fungsinya tadi Pak. Di saat terakhir kita mau ngikatnya itu posisi lebih mudah. Ya. Kalau saya lebih biasanya satu jengkal saya lebihkan. Karena kalau Bapak kan era dulu ya. Kalau kita kan dulu cekokin pocong itu kan kayak gini ya Pak. Ya. Pocong itu kan gini terus buntelannya gitu terus ke atas. Nah kalau saya sekarang menyikapin itu saya balikan kembali. Biar anak-anak juga nggak takut. Ya, biasanya kan
Ada lagi mau tanyakan? Anak kecil lebih gampang masalah inkubator. Anak kecil emang secara karena kondisi fisiknya lebih kecil, insya Allah lebih mudah. Dan memang sebaiknya kita orang tua sendiri yang memandikan. Dulu tahun 98 saya sudah mendirikan anak saya, Pak. Allah tahun 98 anak saya meninggal usia 7 bulan. Masih di kandungan meninggal, saya mandikan sendiri. Berdua sama orang tua. Ini masih bayi ya. Udah bayi kan? Udah bentuknya bayi, udah bentuk bayi, udah lengkap semuanya. Sebaiknya emang orang tua mandikan anaknya sendiri. Nah, kalau kami biasanya suka ini ya, katega ya. Ada lagi Bang? Ini habis ini apa tuh? Nah, ini udah untuk apa namanya? Mengkampanye sudah, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tadi beliau mengatakan kayaknya kalau saya kalau pakai naik kapal itu desain buat di situ boleh nggak desain? Nggak ada. Sama halnya dengan kain irong. Kain irong itu kan nggak boleh ada jahitan. Nah, kain kapan juga seperti itu kurang lebih. Jadi biar lembar aja gitu. Kecuali yang tadi bentuknya sifatnya sebagai pendukung seperti tali atau yang lainnya. Sebenarnya enggak. Insya Allah kalau kita sudah praktek, emang pertama doang. Atau di saat kita memulai pertama itu biasanya akan agak susah. Tapi kalau udah berjalan nanti insya Allah nggak susah lagi. Cuma 3 lembar kok. 2 juga boleh. Tadi baru mulai. Apa jangan? Nah, menikmatinya. Menikmatinya Pak. Oh tah. Oh, mencoba. Enggak, orang baru mulai. Baru mulai juga. Karena dia harus Oh tah. ambil apa namanya? Kamu ya Pak? Duduk kepala itu. Saya cerita. Waktu kita pelatihan pengurusan jenazah COVID-19 kemarin, kebetulan Aneh baru mulai masalahnya. diundang sebagai perwakilan. Ente mau nyoba enggak ini enggak? Mau nyoba nih. Itu Pegang. dari beberapa praktek dari teman-teman yang datang dari kecamatan yang lain ke kota sekarang itu, ya gitu. Ada yang potong kainnya itu macam-macam, ditambahkan ikat kepala, terus bahkan sampai kayak sarung. Jadi tambah sarung kartu sudah pasti tadi, terus rompi ya gitu. Jadi emang saya rasa itu ribet gitu. Sebenarnya kalau kita ngikutin yang sunnahnya itu simpel, cuman kain itu doang, nggak ada tambahan apa-apa. Dan itu tadi kita mengantisipasi kalau ada, makanya kenapa harus ada kapas itu supaya tidak terjadi kalau ada bocor-bocor atau pecah seperti itu. Dari gimana? Ya, ya, sholat antum aja dah. Ya, ini kalau sudah siap seperti ini, kita praktek pada tinggal kita mensolatkan. Ingat, kalau mensolatkan jenazah, dia jenazahnya itu laki-laki, posisi imam harus di kepala. Udah pintar semuanya. Berarti udah. Ya. Kadang kita itu kagok Pak, kagok ya. Kagoknya begini, kita keburu-buru ya, karena mungkin kita sendiri kurang konsentrasi. Harusnya di kepala, saat kita mau mensolatkan itu bisa di tengah. Ini sebaiknya belakangnya mengingatkan. Ya, jangan dibiarkan. Kalau imamnya salah terus dibiarin aja, nanti akan timbul masalah. Ya, kalau tadi praktek sholatnya saya rasa insya Allah semuanya sudah paham. Buahnya panjang-panjang, tidak usah terjadi kalau panjang-panjang. Ya. Jadi yang penting posisi mensolatkan kurang lebih seperti ini. Kalau laki-laki kita lurus dengan kepalanya. Kalau perempuan kita di tengah-tengah atau di bagian perutnya atau dadanya. Ya. Dia bertanyakan Pak? Level aja. Biasanya ditandain ya? Ya, kalau di kampung ya biasanya kan
kita mensolatkan itu pasti di atas keranda. Ya. Nah, itu seharusnya waktu selesai mengkafani dinaikkan ke keranda, itu sudah ada tanda di mana letak kepalanya. Ya. Kalau di ambulan yang biasa, di mobil jenazah yang biasa saya pakai, itu saya selalu sediakan ini namanya sajadah yang bekas dari masjid tadi pakai. Hanya untuk menandai saja, taruh di bagian kepala. Ini akan lebih mudah kan kita. Kalau nggak ada tanda seperti itu kita akan repot. Jadi Pak? Santri ada yang mau nanya? Atau mau di praktek sini? Apa? Keutamaan atau kekhususan orang yang memandikan. Ya. Hari ini materi sudah disampaikan Ustaz. Siapa yang kalau memang ada wasiatnya saja kalau lebih ya, ada diwasiatkan maka itu yang harus didahulukan untuk mengurus jenazahnya. Nah, kalau dalam keluarga, ya, sebaiknya dari anggota keluarga itu sendiri, maksudnya, kaliannya tak keutamaan tak? Utamanya umum, tapi kalau khusus mandi sama kafan nggak ada. Yang dua umum itu cuma sholat sama kuliah. Oh, itu dia. Nah, itu berusaha aja, saya praktek aja. Jadi Pak, ada wajar. Terkait syarat kafan sama dari harta di rumah saja DKM Pertanyaan Pak, karena ini kondisinya hampir sama di semua komplek. Ada nggak untuk belanja itu menggunakan dana yang mungkin dari iuran masyarakat? Ada? Cukup. Saya cukup. Ya. Karena itu sudah memfasilitasi bentuk fasilitas yang memang dari awal kita siapkan untuk kita sendiri. Kan kita tiap bulan biasanya iuran tuh. Nggak tahu 10.000, nggak tahu 20.000. Nah, salah satunya itu adalah untuk keperluan ini. Kebetulan saya di komplek megang itu Pak. Betul. Untuk ngurus ini dari semuanya, dari kain kafannya atau perlengkapan yang lainnya, bahkan sabun. Ya. Dan ini yang lewat sama saya. Sebaiknya kalau saya sarankan untuk menggunakan sabun itu lebih baik menggunakan sabun cair. Karena apa? Pertama, kita nggak sekali pakai, bisa kita pakai untuk berikutnya. Kedua, lebih praktis. Kalau kita pakai sabun batangan, biasanya tuh selesai, hilang, buang. Ini kebanjir nanti. Tapi kalau kita pakai sabun yang bisa refill, bisa isi ulang, kita beli satu segini, ini bisa dipakai berkali-kali. Ya. Ini saran saya. Tapi kalau memang tidak ada posisinya, ya cukup menggunakan yang ada. Atau tadi nggak ada sabun, menggunakan daun bidara. Ada lagi? Sudah mau contoh Pak? Ada pilihan? Ada? Sudah. Lalu menurunkan jenazah ke dalam liang lahat. Ini biasanya terjadi kontroversi. Yang terakhir kita melakukan itu, ditanyain ini aliran apa? Ya, kalau terjadi seperti itu, mohon maaf Bapak-Bapak sekalian. Pertama, jangan marah. Ya, pesan saya pertama itu jangan marah, kasih senyum. Ya, emang susah gitu, tapi kita harus bisa menyampaikan gitu. Biasanya kan gini, contoh kita turun itu, nih kalau waktu saya latihan di waktu COVID kemarin, kita setiap gerakan memandikan itu ada doanya Pak. Bener kan? Gitu. Kalau kita ngikutin dari Kemenak gitu atau yang menyelenggarakan secara umum, setiap kita menyuci atau membersihkan anggota badan, ini ada doanya. Padahal kita udah dicukupkan dengan sunnah itu. Kita lihatnya seperti itu, selesai gitu. Nah begitu juga keumuman orang yang ada di lingkungan kita turun ke liang saja. Itu juga ada
doanya. Tapi sama kita dengan bismillah sudah cukup, ya kan? Dan lalu pertanyaannya, berapa orang yang harus ada di dalam liang lahat? Ini kita nyari keumumannya. Kalau orang dewasa sebaiknya 3 orang. Supaya apa? Supaya kita bisa maksimal membawa mengangkat jenazah itu tidak keberatan, lebih ringan. Karena nanti pada posisi kita turun, ya. Dan itu ada doanya ya Pak ya, kita menerima menerima jenazah. Banyak kita Bismillah. Nah, ma'alahi Rasulullah. Kan? Baru kita menerima jenazah itu kita turunkan. Nah, yang tadi yang saya sampaikan, biasanya pada posisi kita menurunkan jenazah, kita dari bawah seperti ini, ya kan? Ini posisinya tinggi segini, ya kan? Nah, posisi lubang ini sebaiknya sebenarnya jangan lubang itu di tengah, supaya memudahkan kita yang memasukkan jenazah ke tanah itu tidak melangkahi bolak-balik lah gitu. Kalau si posisi lubang itu ada di samping, namanya ini seperti ini. Nah seperti ini, lubang untuk jenazah itu sampai sana, kita akan lebih leluasa. Dan itu biasanya kalau kita bisa di samping sebelah sini, ini kita bisa hasil miring seperti ini. Ini akan lebih mudah, si jenazah itu ada otomatis langsung miring. Kalau kita di tengah, ini agak repot. Tadi kita sudah menerima nih Pak. Ini kalau bayi bisa sendiri Pak. Kalau orang dewasa nggak mungkin bisa sendiri. Makanya jadi pada posisi seperti ini. Nah, kita lihat nih, lubang tadi posisinya dari mana? Di tengah atau di samping? Nah, ini yang kita agak repot adalah saat kita mau contoh. Repotnya apa? Maka kita mentok ke belakangnya. Nah, ini harus kita bikin strategi Pak. Kakinya agak dilebarkan sedikit. Ya, kalau perlu agak miring sedikit, mau miring kanan mau kiri. Karena kalau kita begini, satunya kaki harus turun atau kaki bisa jadi si pantat kita mentok ke galian tanah yang di belakang kita. Nah, kalau kita memungkinkan memang kalau posisinya ada di samping sebelah sana, miringannya si liang lahat, itu kita akan mudah. Begitu kita turun seperti ini, ya kan? Setelah kita baca doa tadi, kita turunkan, melakukan seperti ini, ya, seperti ini, baru kita lepas. Ini, ya, kan tadi ada tali-tali ya Pak. Tali-tali itu ada posisinya di atas. Sebelum tali itu kita lepas, sebaiknya ini pada posisi sudah pas. Usahakan kalau posisi lubang yang di bawah itu datar, ini yang bagian bawahnya ditarik ke belakang. Ya, ditarik belakang maksudnya begini. Kalau kita posisi seperti ini, nah ini banyak mayit, ini lubangnya kotak seperti itu, dia akan tegak lurus seperti ini, atau bahkan jatuh ke sini, karena nggak mungkin si liang ini ngepres posisinya dengan si mayit ini. Ini pasti akan longgar. Nah begitu kita turun ke, ya, ini tarik ke belakang sedikit, supaya kita bisa minder sini. Nah biasanya kalau umumnya di kampung itu kan ada 7 bendolan itu Pak. Ya, buat ganjel. Sebenarnya fungsinya itu ganjel itu supaya dia posisi bisa miring mepet ke dinding tanah itu. Baru setelah ini kita pastikan selesai, baru kita buka tali-talinya tadi. Kalau ada 7 ya 7, ya kan? Atau 5. Nah, ada kebiasaan di masyarakat, ya, yang muka itu minta dibuka. Kan? Ini sebenarnya nggak ada kegunaan seperti itu. Cukup kita dengan membuka talinya saja. Tapi kalau nanti nggak kita buka jadi masalah, buka aja. Ya, nanti takutnya kita jadi masalah lagi setelah itu. Buka aja, insya Allah. Ya ini. Tapi kalau emang itu memungkinkan kita bisa mengikuti sesuai sunnah, itu kita lakukan semaksimal mungkin. Emang resikonya apa? Setelah itu, mungkin seminggu. Habis setelah seminggu sana udah lupa. Apalagi kita udah ngajak makan gorengan udah lupa lagi. Ya, ini sudah selesai. Ya Pak, sudah selesai semuanya kita buka. Baru kita
kasih penutupnya tadi sampai selesai. Tutup, kayak biasanya ada yang pakai menggunakan bambu, ada yang menggunakan papan, sampai itu papan selesai. Nah kebiasaannya papan terakhir itu dibuka untuk, nah, ya kan? Ini tidak sesuai dengan sunahnya. Kita langsung tutup aja semuanya. Nah, lalu kita timbun. Nah, kalau tadi ada sebagian anggota badan, contoh gigi yang lepas tadi, silakan itu ditaruh di sekitar itu. Kadang-kadang kan orang itu punya keyakinan yang berbeda. Contoh, pakaian yang tadi dipakai nggak mau dibawa pulang, pengennya dimasukin, sini aja. Karena udah ditutup dengan apa namanya papan, silakan ditaruh di situ. Sampai dengan kita selesai. Dan caranya, sunahnya itu kita melontarkan tanah sebanyak 3 kali syukur yang kuat mencampur. Itu aja mungkin Ustaz. Ada yang mau ditambahkan yang biasa di dalam kubur, dalam kubur? Mungkin pada kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa di Mias kita sudah ada lahan pemakaman. Alhamdulillah sudah alhamdulillah ya. Sudah apa keceplosan. Sudah ada yang dimakamkan kita di sana. Hanya saja mungkin untuk saat ini akses kita ini belum sepenuhnya memadai. Ya. Kalaupun kita mau ada pemakaman di sana, ini jalannya agak membuka. Insya Allah kita targetkan tahun ini sudah ada jalan akses ke sana. Doanya saja apakah di awal tahun, di pertengahan tahun, atau akhir tahun. Tapi kita usahakan tahun ini sudah kita bisa mengakses ke sana. Dan insya Allah kita akan seperti sunahnya dalam di pemakaman kaum muslimin seperti yang kita lihat umpamanya di Saudi, itu kita hanya menyediakan nanti bentuk batu sebagai tanda saja. Tapi batunya bukan batu kali, kita usahakan nanti kita yang kita khususkan supaya nanti bisa seragam. Dan insya Allah nanti kita akan membuat data di situ. Jadi kalau umpamanya ada blognya, umpamanya nanti ada simpulan bin siapa meninggal di mana, mau lihat, ya kan? Mau lihat, ya mungkin kalau orang tuanya, bapaknya mau lihat, ini nanti bisa lihat di tabel situ. Oh, di kapling nomor sekian. Ya. Emang tidak luas, kurang lebih 1.000. Dan itu potensi untuk bisa nambah karena kita belum hitung ulang ada berapa luasannya di sana. Mohon doanya semuanya, semoga kita bisa menyelenggarakan urusan jenazah ini di tempat di Mias ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada waktu, dengan dibuka kali ini saja dan selesai. Kemudian kalau umpamanya nggak dibuka, itu masalah di keluarganya, itu dibuka. Karena memang tidak ada. Pihak keluarga minta diajarin, kalau nggak diajarin ribut. Ini yang tadi saya bilang. Makanya dari awal, ya, mohon maaf. Kita sudah menemukan, sudah ketemu itu tahun berapa Mas? 2018 ya, 2017 ya kita kejadian seperti ini. Nah, kita saking semangatnya karena ditunjuk sebagai untuk mengurus jenazah, kita lakukan seperti itu. Akhirnya ada proses ulang setelah kita selesai. Jadi alangkah baiknya kalau memang ada orang lain yang bisa mengurus dari proses awal sampai akhir yang nantinya tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar kepada keluarga yang kita tinggalkan, itu lebih baik. Tapi kalau memang dari keluarga itu sudah siap dengan segala resikonya, kita lakukan seperti sunnah. Lalu bagaimana jika kita sebagai yang mengurus jenazah itu berusaha untuk sesuai dengan sunnah, lalu keluarga minta untuk hal-hal yang tidak sesuai sunnah. Yang pertama kita harus bisa menyampaikan dulu. Kita harus dulu 2000 saya tidak bermaksud ini ya Pak ya. 2018 saya pertama kali ditunjuk menjadi salah satu pembagian jenazah di komplek perumahan saya. Saya tinggal di Pipitan di
Komplek Puri Citra. Awalnya tidak sesuai yang kita yakini itu sunnah. Tapi pelan-pelan setiap kali kita mau melakukan sesuatu itu saya sampaikan, ya, ada beberapa hal yang mungkin akan bertentangan atau berbenturan dengan kebiasaan di warga. Yang pertama adalah tadi proses tadi mau menunjukkan jenazah itu aja antara di awal dan di akhir itu beda. Terus cara mengguyurnya, mereka biasanya langsung jur aja, kan? Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi kalau saya pernah lihat itu. Nah itu kita harus jelaskan, ini loh sesuai yang kita pelajari, sesuai yang diajarkan Rasulullah itu seperti ini. Kalau ingin kita yang lurus, kita akan melakukan seperti ini. Bagaimana? Kalau mereka bilang lanjut, kita lanjutkan. Tapi kalau di situ terjadi pertentangan, sebaiknya kita mungkin minta orang lain saja mengurus. Nah, bagaimana jika tadi kondisinya kita sudah ngurus semua selesai, pas di kuburan kita yang terakhir yang memang baru menerima jenazah itu untuk dimakamkan. Lalu minta pihak keluarga minta untuk diadankan. Pertama, sebaiknya saran saya kita keluar dari situ, dari yang lahat tadi. Silakan diganti dengan yang lain. Ya. Kita menjalankan sunnah, tapi kalau akhirnya nanti menyelesaikan sunnah kita akan ada perkara dosa. Kan itu udah tahu loh, udah tahu tuh nggak boleh. Gitu. Nah itu kita lakukan. Itu kan berarti kita akan mendapatkan dosa melipat dibandingkan dengan orang yang tidak tahu. Jadi kalau terjadi seperti itu, sebaiknya kita menghindar, kita keluar, silakan bisa diganti dengan yang lain. Nah, kalau udah selesai proses semuanya, baru kita mau ikut nyangkut itu, nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya ya, dari pengalaman kami dari awal dari 2018 masyarakat itu sampai saat ini. Yang pertama, Rasulullah itu mengajarkan kita berdakwah itu lemah lembut. Kalau Ustadz itu tahu dalil-dalilnya semuanya, kalau saya kan enggak. Ya, jadi saya sesuai dengan kemampuan saya bisanya seperti ini, saya mampunya seperti ini, itu yang kita lakukan. Dan saya bukan berarti tidak menjalankan sunnah-sunnah, tidak. Karena dari awal kita menyampaikan bahwa kita belajar seperti ini, kita diajarkan sesuai dengan tuntunan seperti ini. Insya Allah itu akan bisa diterima. Dibandingkan dengan kita, nggak bisa, ini harus begini, aturannya seperti ini. Ini justru akan terjadi kontra. Itu pengalaman pribadi Pak. Pengalaman pribadi saya kurang lebih dari 2018 sampai sekarang 2025. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada dalam hal yang ini tidak ada. Yang tadi yang ada memang ada. Bahkan gini Pak, yang tadi kelewat, ya mungkin ya. Di saat kita selesai mensolatkan tadi, mudah-mudahan kerja dulu. Selesai mensolatkan, ya. Sunnahnya kan kita di takbir ketiga itu kan berdoa yang panjang. Takbir keempat boleh kita berdoa lagi atau langsung salam. Dan keumuman dari masyarakat kita setelah salam itu kan ada doa lagi. Nah ini jadi musibah nih. Ini biasanya ditanya kenapa ini. Nah itu sebaiknya sebelum dilakukan sholat jenazah itu disampaikan ke jamaahnya, disampaikan bahwa ini yang kita yakini, ini yang kita pelajari yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau kita sudah menyampaikan ternyata nanti ada perbedaan atau pertentangan, kita sudah berlepas diri, itu sudah bukan ranah kita. Kita hanya bisa menyampaikan, hidayah itu hanya milik Allah. Kata Ustaz seperti ini, makan saja, aku salah. Ya. Nah, biasanya juga tadi kata Ustaz juga, kalau begitu ngangkat, kan, tadi tanyain, gimana jenazah ini? Baik, tanyakan gitu. Nggak bisa bahasa Arab Pak, jadi pakai bahasa Indonesia aja. Baik, katanya. Itu kan nggak ada tuntunannya. Ya sudah, langsung diangkat, dibawa ke pemakaman. Atau kalau memang menggunakan kendaraan ambulan, langsung dimasukkan. Biasanya kan satu langkah, ya gitu. Insya Allah itu nggak ada. Ya, belajar mungkin tambahannya. Ada lagi Pak? Kurang 5 menit. Ayo Pak. Apakah ada penjelasannya kenapa yang habis mendahului istrinya tidak boleh turun ke kubur? Gimana Pak? Apakah ada penjelasannya? Nah, Ustaz, dalilnya aja. Dalil, ini urusan dalil. Jadi hanya larangan aja gitu? Larangan. Nggak ada hasilnya ya? Ada larangan aja. Ya mungkin kan seperti hal yang lain ya, mungkin
di kementerian atau apa kan kita nggak tahu, jangan dicoba Pak, jangan. Kalau udah kita udah aja gitu. Lep, ada lagi? Biasanya yang di apa? Orang ketiga di bawah itu Ya, jadi ada kondisi gini Pak, ada kondisi kita memungkinkan dari sampai sana, ya kan? Kalau kita memungkinkan dari sana itu lebih afdol, dan memang kebanyakan memang sebaiknya yang menerima itu kan keluarga. Seperti halnya tadi memandikan, itu lebih afdol itu adalah keluarganya daripada orang lain. Nah, cuman itu tadi, bagaimana kalau di keluarga itu kita masih campur-campur kan, yang sudah paham ada yang belum, ini yang mungkin juga kita perlu lakukan. Nah, sebenarnya kalau bisa nih Pak, kalau tadi waktu diturunkan, ya, ini yang repot jujur aja, kalau dari posisi sebaik gini. Tapi prakteknya biasanya kita gini Pak, biasanya prakteknya seperti ini. Ini kan keranda nih Pak, namanya harus digotong dulu. Kan, namanya nih lubang jenazah, lubang itu ada di sini. Sini itu udah makam orang, ya kan? Kan kita juga ada larangan kita menginjak makam, kita ada larangan menginjak makam, ya. Makanya kenapa harus dari samping kiri? Nah biasanya si keranda itu dari samping kiri lah, samping kiri sampai dengan kita di depan kita, baru kita ini prakteknya. Kalau kita tadi yang sesuai tuntunan itu kan memang harus sebelah kiri seperti ini. Makanya sekarang mah prakteknya ada juga udah pakai itu alat berat Pak. Pakai keren apa itu ya. Ya insya Allah itu samping itu berkembang Pak. Ya, jadi yang seperti ini mengikuti perkembangannya. Makanya sekarang kan juga makam itu udah ditemukan dari sekat pakai cor-cor gitu kan, cor-cor nanti sudah dibuka lagi. Ada lagi Pak? kalau yang syaratnya yang di bawah tadi yang tidak apa kalau sebelumnya mengajari satu sama itu alatnya gimana? Kata batal apa namanya? Apa namanya? Ada besar bagaimana? Ya, jadi tadi yang ditanyakan Pak Rahmat dan Bapak ini, ya kenapa yang menerima jenazah di dalam liang lahat tadi sebaiknya atau jangan yang semalamnya malamnya itu habis berhubungan suami istri ini sebagai bentuk larangan. Nah tadi sampaikan Ustaz juga tidak ada dalil, tapi waktu itu Rasulullah langsung praktek. Ditanya siapa di antara sahabat itu yang malamnya tidak menggauli istri untuk bisa menerima jenazah di yang kubur. Itu mungkin kan? Ini itu larangannya itu bentuknya haram atau makruh jadi sifatnya nanti karena ada nanti orang yang nggak paham gitu. Dan kalau larangan itu jadinya bentuknya makruh atau haram? Nggak ada yang mengalihkan ke makruh. Sifat haram. Berarti jatuhnya kepada haram. Ya karena nggak ada tadi, ada hujannya gitu. Tapi sebaiknya gitu Pak. Kita nggak tahu ya Pak, takutnya pas kita gitu lemes gitu loh Pak. Bukan, kadang itu kan. Ya nggak tahu loh Pak. Masyarakat umum kan nggak tahu biasanya. Iya. Biasanya masyarakat umum itu nggak tahu. Kita sering sebut kayak gitu nggak tahu Ya. mereka. Kalau di kami biasanya kita sudah ini Pak. Ini yang di bawah ada nggak? Itu sebenarnya kalau ada sebaiknya jangan. Kalau saya biasanya suka mengingatkan. Dan sebaiknya kita mengingatkan karena memang khawatir terjadi seperti itu. Ya, setelah selesai dimakamkan, ya, ini ada yang terlewat tadi, ya. Kalau perumuman dari di sekitar kita di masyarakat itu kan berdoa ya, dan itu memang dianjurkan Rasulullah bahwa kita mendoakan mayat yang sudah kita kuburkan. Tapi setelah selesai itu sebenarnya adalah rentetannya itu adalah
salah satu yang ditunjuk itu memberi nasihat kepada yang hadir di pemakaman tersebut, mengingatkan tentang kematian. Ya, mungkin hari ini saudara kita bisa jadi besok kita atau di antara kita yang hadir di sini. Baru setelah itu, setelah memberi nasihat, baru diminta semua jamaah mendoakan masing-masing, bukan doa yang dikoordinir. Ya, silakan didoakan dengan doanya masing-masing, bukan didoain satu orang yang berdoa, yang lainnya mengaminkan. Dan ada larangan kita duduk-duduk di makam. Jadi saat selesai itu kita berdoa pun sambil mungkin kadernya kalau di kesana ya kita kesana ada kan bisa juga apa ya melingkar ya Pak. Di saat itu ada seperti itu. Nah, kalau alam apakah tangan harus diangkat atau biasa aja seperti ini bagaimana kebiasaan kita saja. Yang pasti itu tidak ada doa yang dipimpin salah satu dan diaminkan semua, tapi masing-masing mendoakan. Jadi tadi sebelumnya ada salah satu yang memberi nasihat terkaitan dengan fitnah kematian ini. Itu saja. Doanya menghadap kiblat atau menghadap kuburan? Boleh Pak, kalau berdoa itu karena kita kan tadi mendengarkan nasihat itu bisa sifatnya melingkar, bisa menghadap kemana saja. Bebas itu. Ya. Ada lagi Pak? Kalau tidak ada lagi, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian praktek ini ada kekurangan-kekurangan, karena pada dasarnya saya masih belajar dan fakir dengan ilmu. Kita sama-sama belajar. Semoga yang ada kekurangan saya bisa diperbaiki yang lainnya. Kalau di sini ada asatidz kita, ada Ustaz Diva, bisa memperbaikinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ditutup. Nah, Kak, langsung ini kita iparnya di depan Pak. Nah, kalau dulu depan kita